kelasnya kok perempuan, yang maju kok cowok ya. Nah, jadi gini teman-teman, saya biasa kalau speaker itu suami istri. Jadi saya ini nggak ada sadepas teman-teman. Yang sadepas itu istri saya, gitu ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Kokanho ya sudah undang Bu Devi juga. Di sini sebenarnya banyak leader-leader yang luar biasa. Saya ini bukan apa-apa, harusnya saya banyak belajar sama teman-teman ini, ya. Nah, jadi teman-teman, saya di sini bukan untuk mengajarkan ya, bukan. Tapi saya hanya sharing aja dari pengalaman saya dan istri selama kami menjalani Prudential itu seperti apa sih, terus juga lika-likunya seperti apa. Jadi ini kita hanya saling berbagi aja teman-teman, ya. Boleh? Boleh. Nah, sebelum memulai saya ada satu cerita nih teman-teman. Jadi dahulu kala ada satu orang bijak, ya. Nah, seorang bijak ini ketika kita terkenal dengan kalau kita tanya apa, dia pasti memberikan jawaban itu yang pas. Oke ya. Jadi kalau kita tanya apa, dijawabnya pas. Gitu. Nah, suatu ketika dia diundang seperti acara malam hari ini, teman-teman. Oke ya. Nah, sebelum dia memulai, orang bijak ini bertanya, teman-teman, menurut teman-teman ada yang udah tahu nggak saya mau bicara apa hari ini? Kalau menurut saya gimana jawabannya? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu, tolong cari tahu dulu. Saya pulang dulu. Oke. Nah, kaget. Akhirnya minggu depan undang lagi. Pertanyaannya sama teman-teman. Teman-teman, ada yang udah tahu nggak saya mau bicara apa hari ini? Jawabannya aja. Nggak tahu. Ada yang mungkin ada yang nggak tahu atau mungkin ada yang tahu. Nah, biasanya orang kalau sudah belajar dari kemarin, kalau nggak tahu jawabannya ini. Berarti bilangnya apa? Tahu, pasti tahu ya. Nah, si orang bijak ini bicara seperti ini. Kalau sudah tahu, buat apa saya bicara di sini? Kalau gitu saya pulang dulu. Nah, jadi terus berikutnya, undang lagi teman-teman. Si orang bijak ini tanya lagi. Pertanyaan yang sama. Teman-teman, ada yang udah tahu nggak saya mau bicara apa hari ini? Mungkin sisi sini bilang nggak tahu, sisi sini bilang tahu. Oke ya. Terus dia jawab gini, kalau yang belum tahu tanya sama yang sudah tahu. Gitu. Nah, jadi moral story-nya itu gini teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering ya 1 tahun full tiap minggu dimotivasi, di training apa segala macam. Jadi saya minta dengan rendah hati teman-teman, kita jadi kelasnya kosong, jadi kita saling belajar ya teman-teman ya. Jadi moral story itu seperti itu teman-teman. Ya. Jadi ada yang sudah tahu? Saya pasti belum tahu, karena saya baru pertama kali ngisi di sini. Gitu teman. Ya. Jadi saya berdua sama Novi. Jadi Novi ini join Prudential itu dari tahun 2007 teman-teman. Nah, ini ada prestasi-prestasi kami. Nah, tapi yang ingin saya di sini ada nggak agent yang baru join? Satu ya. Lebih dari setahun? Lebih dari setahun? Nggak ada. Oh, sudah AAD semua kayaknya ya, sini luar biasa memang. Oke. Nah, saya mau kasih tahu gini teman-teman. Bu Novi ini join 2007 teman-teman ya. Selama 2007 ini prestasi ada, tapi prestasi yang mungkin menurut teman-teman ya biasa. Kami baru bisa start club itu teman-teman, itu tahun 2017. Jadi 10 tahun teman-teman baru bisa start club teman-teman. Ya. Jadi ada, kalau kemarin ada speaker itu dia ngomong ada time delay. Setiap orang itu punya time delay-nya masing-masing. Tapi entah kapan. Ya. Tapi kalau di kami itu 10 tahun teman-teman. Join Prudential tapi baru 10 tahun baru start club. Nah, 2007 Bu Novi ini backgroundnya guru les ya. Jadi guru les ini dulu awal join disuruh oleh adiknya, Cek, kamu jadi guru les ini dibayar berapa sih? Income-nya berapa? Waktu itu dia baru lulus kuliah ya teman-teman ya. Itu dia income-nya itu 2.500.000. Kira-kira nih teman-teman. Sorry 4.500.000 teman-teman. Sorry. 4.500.000 waktu lulus kuliah. Menurut teman-teman oke nggak? Oke ya. Itu tahun 2007. Kalau dikonversikan ke sekarang teman-teman, kira-kira berapa? 7 juta, 8 juta. Kurang lebih 7 juta sampai 8 juta ya teman-teman ya.
fresh graduate, income 7 sampai 8 juta. Menurut teman-teman oke nggak? Oke. Oke ya. Singkat cerita teman-teman, adiknya ini bilang apa? Apa cek? Income 4,5 juta, makan apa? Sakit hati nggak teman-teman? Sakit hati. Fresh graduate loh, income kalau dikursuskan sekarang mungkin 7 sampai 8 juta. Dibilang mau makan apa? Teman-teman. Nah, singkat cerita akhirnya didorong ke Prudential. Di Prudential pun juga waktu itu pun juga nggak tahu apa yang mau dilakukan. Nganggapnya apa? Bisnis sampingan aja teman-teman. Sehingga apa? 2007 2009 nggak fokus teman-teman. Baru di 2010 itu baru mulai fokus ya. Ini singkat cerita aja. Lalu saya 2007 sebenarnya sudah mengenal Prudential teman-teman. Jadi saya tidak asli Jakarta teman-teman ya. Bunovi Surabaya, saya Jakarta. Saya di 2007 di Jakarta saya sudah mengenal Prudential. Tapi sebagai apa teman-teman? Sebagai PA agency. Jadi kalau mungkin di sini jadi office manajernya teman-teman. Gitu. Jadi sudah kenal Prudential. Jadi sudah tahu belajar produk apa segala macam. Tapi teman-teman yang namanya karyawan nyarinya apa? Tiap bulan aman, tiap bulan dapat income, ya. AC, gak perlu panas-panas ketemu orang, teman-teman. Nah, tapi di 2014 saya baru join, teman-teman. Kenapa? Kenapa kok saya mau join? Alasannya kenapa, teman-teman? Karena kepepet, teman-teman. Ya, mau merit jadi karyawan bisa nggak, teman-teman? Nikah di gedung yang mewah? Gak bisa ya. Bisa nggak ajak jalan-jalan ke luar negeri? Gak bisa ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Saya ngeliat, saya dari 2007 sampai 2014 saya ngeliat leader-leader hebat itu jalan-jalan ke luar negeri, income-nya naik terus. Kenapa nggak saya coba? Ya teman-teman ya. Akhirnya saya coba teman-teman. Ketika saya coba, apakah langsung berjalan lancar? Enggak teman-teman. Saya ingat pertama kali saya prospek teman-teman, itu ibu-ibu laundry teman-teman. Saya prospek, itu saya keringatnya sejagung-jagung teman-teman. Padahal dia nggak ngerti Prudential itu seperti apa segala macam. Saya bahkan sempat di video sama Bu Novi ya. Dia video, kamu ini masa ibu-ibu aja kamu sampai keringetan teman-teman. Pertama kali saya ingat itu teman-teman. Tapi disitulah prosesnya teman-teman. Disitulah prosesnya. Kenapa? Dari saya yang biasa aja, yang kalau boleh dibilang teman-teman lihat, saya ini orang belakang meja, tidak suka ketemu orang. Tapi saya mau teman-teman berubah. Nah, why saya harus berubah teman-teman? Gitu. Nah, sekarang di Prudential ya teman-teman. Ini teman-teman pasti sudah tahu lah kenapa harus Prudential. Jadi ini saya singkat aja teman-teman ya. Jadi di Prudential ini bisnis yang tidak ada resiko teman-teman. Ya, ini teman-teman pasti sudah baca ya. Giant atau Hero ya, itu sudah 2 tahun rugi sehingga harus dia tutup 6 toko. Lalu berikutnya apa? Matahari Putra ya, ini tutup 80 gerai dalam 2 tahun terakhir teman-teman. Jadi dia beralih dari yang konvensional beralih ke online gitu teman-teman. Ya, kira-kira di Indonesia ada nggak resiko itu teman-teman? Nggak ada ya teman-teman ya. Saya lihat juga kalau saya buka seperti mereka, pertama apa? Modal besar. Belum lagi resiko seperti ini, kena online habis semua teman-teman. Nah, kira-kira kalau jadi agent teman-teman, resikonya apa teman-teman? Ditolak. Apalagi? Kaya raya. Apalagi teman-teman? Nyicil terus kata Cepopar. Cicilers ya deh. Ada lagi teman-teman? PHP dibilang ya. Ibaratnya apa? Resikonya hampir nggak ada teman-teman. Betul ya? Teman-teman nggak hilang uang. Betul ya? Jadi sebenarnya di Prudential ini kenapa banyak orang itu dia join tapi tidak maksudnya nggak sukses? Kenapa teman-teman? Karena bisnis ini tanpa modal di awalnya. Coba teman-teman, ayo join sama saya, invest 500 juta. Mati-matian nggak teman-teman? Pasti mati-matian. Tapi karena di Prudential ini nggak pakai modal, disuruh BOP dikasih makan siang, training juga dikasih makan, akhirnya menganggapnya apa? Yes, biasa, nggak sukses nggak apa-apa. Masih banyak bisnis yang lain, teman-teman. Banyak sekali teman-teman.
seperti itu ya. Padahal rugi banget kalau teman-teman nggak dapat. Nah berikutnya, ini saya punya teman teman-teman. Jadi teman saya ini dia buka pabrik plastik. Yang pertama dia harus dia memiliki tempat 200 sampai 300 meter persegi. Lalu modal bangunan, belum lagi modal mesin teman-teman, dia beli dari luar, dari Tiongkok bawa ke Indonesia, itu pun dia rakit lagi teman-teman. Ya, jadi nggak langsung jadi. 1,5 M, belum lagi truk dan lain-lainnya, total modalnya itu 7 M. Ini sudah jalan 2-3 tahun teman-teman. Itu omsetnya itu 1 M setahun. Ya. Saya tanya keuntungan berapa? 30% teman-teman. Untuk dapat 30%, itu teman saya ini harus bayar berapa? 7 M di depan. Nah, sedangkan di Prudential teman-teman nggak disuruh 7 M di depan, tapi teman-teman dapat berapa? 105%, betul ya? Mana ada di luar sana teman-teman cerita ke nasabah dapat 105%, itu secara sampai 5 tahun teman-teman. Kalau teman saya keluarkan dulu uang 7 miliar, dia kerja mati-matian cari nasabah, cari apa segala macam, belum lagi kalau mesin rusak, karyawannya nggak masuk, itu dia baru dapat berapa? 30%. Itu pun kalau omsetnya 1 M teman-teman ya. Jadi minim resiko, minim modal teman-teman ya. Terus, nah ini saya buka aja. Bisnis yang memiliki support system yang oke banget teman-teman. Jadi teman-teman tahu Gudang Garam ya teman-teman ya. Gudang Garam ini berdiri sejak 1958. Asetnya teman-teman per 2018 itu mencapai 69 triliun. Laba bersihnya mencapai 7,7 triliun. Sedangkan Prudential tahun 95 itu asetnya itu 78,9 triliun. Laba bersihnya mencapai 5,3 triliun teman-teman. Ya, maksud saya kasih seperti ini, itu maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi itu seperti ini. Bapak namanya siapa Pak? Taufik. Pak Taufik ya. Kira-kira nih Pak Taufik sebagai direkturnya Gudang Garam. Oke ya Pak ya. Bapak kalau jalan, kira-kira gimana Pak? Begini atau terbang Pak? Skuteran ya mungkin. Ya. Kebanyakan apa teman-teman? Kalau di Gudang Garam yang dilihat apa? Prestis. Betul ya? Income mungkin besar teman-teman. Tapi cuma beberapa orang saja yang jadi direkturnya Gudang Garam. Tapi kalau di Prudential Pak, income 100 juta itu banyak kerecehan teman-teman. Dan saya lihat teman-teman ya, orang-orang yang di Prudential ini income semakin besar malah semakin rendah hati teman-teman. Itu beda banget kalau di konvensional sana. Salah satu siapa? Kokanto. Iya. Joto juga, J-Popper ya. Kalau jalan apa? Halo, selamat pagi, apa kabar ya? Kalau di luar sana, direktur, siapa lu? Gitu teman ya. Jadi di sini ini benar-benar luar biasa teman. Income semakin naik, kita semakin rendah hati ya. Terus tadi kan saya cerita, kenapa kok saya mau berubah? Saya mau join teman-teman ya. Ini ada satu video, ini mungkin teman-teman sudah sering banget lihat teman-teman. Nanti nggak apa-apa ya teman-teman lihat lagi ya. Oke.